Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pagi hari ini. Saya akan membaca dari buku Mazmur pasal 67, seluruh pasal 67 ini. Perikopnya nyanyian syukur atas segala berkat Allah. Ayat pertama berkata, untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur, nyanyian, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintahkan bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberikan hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Puji Tuhan, ini nyanyian Mazmur yang diungkapkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai syukur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini dari pembacaan ini, pemazmur katakan, biarlah seluruh bumi bersukacita mempermuliakan Tuhan. Hal ini kita bisa temukan di mana seluruh bumi bersukacita kapan? Yaitu di saat kita melewati pergantian tahun. Di berbagai negara mereka merayakan pergantian tahun dengan berbagai macam pesta, dengan berbagai macam kesukaan yang bisa dibuat, yang bisa diciptakan, yang bisa diadakan, dibuat. Semua dibuat untuk bersukacita. Dan Alkitab katakan, biarlah bangsa-bangsa bersukacita. Biarlah bangsa-bangsa bersyukur kepada Allah. Itu dikatakan dalam ayat yang keempat. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Berulang kali dikatakan bangsa-bangsa bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kita temukan sukacita, kegembiraan, ucapan syukur yang kita sendiri tidak tahu kepada siapa. Kita melihat ada banyak negara membuat pergantian tahun dengan berbagai pesta. Untuk apa pesta itu? Untuk membuat manusia bersukacita, untuk manusia bergembira. Nah, Alkitab katakan bangsa-bangsa bersukacita, bersyukur, itu adalah suatu kegembiraan, itu adalah suatu sukacita yang sebenarnya harus ditujukan kepada Tuhan. Ini yang menjadi tujuan dari Allah memberkati bangsa-bangsa, dari Allah memberikan keamanan buat bangsa-bangsa, dari Allah memberkati hasil pekerjaan yang dihadirkan melalui pertanian, melalui industri, melalui perdagangan, melalui apa saja yang terjadi di bawah kolong langit ini. Tujuannya untuk manusia bersukacita yang ditujukan kepada Tuhan. Dalam hal ini seringkali kita salah. Kita bersukacita hanya untuk bergembira, membuat diri kita senang, membuat diri kita merasa bahagia. Bahkan ada orang yang membuat pergantian tahun dengan gembira, namun dengan mabuk-mabukan, dengan pesta yang mengarah kepada hal-hal yang tidak baik. Karena mereka bergembira tidak tahu kepada siapa mereka harus bergembira. Nah,
jelas pemazmur ini katakan Tuhan yang memberkati bangsa-bangsa, Tuhan yang membuat tanah kita berhasil, Tuhan yang memberkati pemerintahan yang ada, supaya manusia bergembira, bersukacita kepada Tuhan. Nah, jika kita merayakan pergantian tahun ataupun situasi yang nyaman seperti ulang tahun, kita bergembira, naik pangkat kita bergembira, tapi tidak ditujukan kepada Tuhan, maka itu sama seperti ketika Rasul Paulus berada di satu daerah di Athena, dan ketika dia berjalan-jalan di kota itu, dia menemukan satu mezbah yang membuat dia tercengang. Kenapa? Karena di mezbah itu ada persembahan. Namun persembahan itu ditujukan kepada Allah yang tidak dikenal. Disinilah letak persoalan. Manusia bersyukur kepada Tuhan, manusia bergembira kepada Tuhan, tapi mereka tidak tahu Tuhan yang mana yang patut menerima syukur mereka. Dan itulah yang diingatkan oleh pemazmur, biarlah bangsa-bangsa bersyukur kepada Tuhan, biarlah mereka bersukacita, bergembira, dan mereka tujukan itu kepada Tuhan. Nah, hal ini penting menjadi dasar ucapan syukur dari kita sebagai orang percaya. Bukan membuat pesta besar karena ada keberhasilan, bukan pesta besar karena kita mengalami keuntungan, tapi bersyukur kepada Tuhan adalah satu sikap yang lahir dari dasar hati kita mengagumi Tuhan. Dan inilah yang seringkali hilang dalam diri banyak orang percaya. Ketika dia diberkati, ketika dia sukses, ketika dia meraih hasil, dia undang orang untuk bergembira dengan dia, menikmati kebahagiaannya. Namun Alkitab katakan Tuhan membuat kita bergembira, kita berbahagia, tetapi dengan maksud itu ditujukan kepada Tuhan dengan sikap hormat dan kagum. Hal ini yang kurang diperhatikan oleh banyak orang percaya. Mereka berpikir sudah mengundang pendeta, sudah mengundang saudara-saudara bergembira, makan minum bersama, menikmati sebahagian dari keberuntungannya. Dia merasa itu adalah satu ucapan syukur. Padahal Alkitab katakan ucapan syukur ini adalah pemberian yang kita kembalikan kepada Tuhan dengan sikap hormat. Hal ini penting kita sadari supaya ketika kita membangun ucapan syukur, itu adalah satu sikap hormat kita kepada Tuhan yang sudah menyertai kita, yang sudah menolong kita, yang sudah memberkati kita, yang sudah memberi kesehatan kita. Dengan kata lain, makin bertambahnya hari, maka makin jelas ucapan syukur kita kepada Tuhan. Makin bertambah berkat kita, makin jelas sikap dan gaya hidup ucapan syukur yang mana kita menunjukkan hormat dan kagum kepada Tuhan. Bukan makin diberkati makin foya-foya, bukan makin diberkati akhirnya makin melenceng, bukan makin diberkati akhirnya kehilangan arah tanpa tujuan. Allah tidak mempunyai tujuan yang seperti itu. Karena itu dia katakan biarlah bangsa-bangsa bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah ingin memberkati bangsa-bangsa, Allah ingin berkati banyak orang. Tetapi kembali orang-orang yang diberkati itu harus tahu bahwa mereka harus bersyukur dan kagum hormat kepada Tuhan. Ini hal yang utama dari rasa syukur yang kita berikan kepada Tuhan. Karena banyak kali kita makin diberkati, justru makin kita tidak menghormati Tuhan.
Justru kita tidak menunjukkan kekaguman kita kepada Tuhan di saat-saat kita makin sukses, di saat-saat kita makin berhasil. Kita lupa bahwa Tuhan memberkati kita bukan untuk mengancam kita bahwa suatu saat nanti kamu tidak akan terima berkat lagi. Tidak. Tuhan selalu mempunyai tujuan untuk memberkati kita karena Dia mengasihi kita. Namun yang diharapkan dari semua berkat, baik kesempatan, baik usia, baik jabatan, baik kedudukan maupun keberhasilan, keuntungan dan lain sebagainya, adalah sikap hormat kagumlah yang Dia harus terima dari kehidupan kita. Sebab itu dikatakan tadi pada ayat yang selanjutnya, ayat yang terakhir, ayat yang ke-8, Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Jadi kita melihat bahwa Allah memberkati kita supaya kita bergembira, supaya kita bersukacita. Namun sukacita itu bukan tanpa arah, bukan tanpa tujuan, tetapi bersukacita karena Tuhan. Karena Tuhan. Dan bangunlah sikap kagum, bangunlah sikap hormat kepada Tuhan melalui berlutut memberkati, memuji, dan menghormati Tuhan. Itulah cara kita mengembalikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui sikap yang jelas. Dikatakan berlutut, memuji, menghormati, dan memberkati Tuhan. Apa kata-kata ini? Apa arti-arti ini? Menunjukkan bahwa Tuhan memberkati kita supaya kita makin peka untuk menghormati Tuhan, supaya kita makin peka untuk menyadari betapa besar kasih Tuhan kepada kehidupan ini. Sebab itu hari ini kita diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan, ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita sukses, ingatkan diri ini bahwa itu adalah satu sikap yang kita harus bangun. Karena kita menyikapi berkat itu, maka kita harus memberkati Tuhan melalui sikap hormat kita. Makin kita rendah hati, makin kita peka dan memuji Tuhan sebagai wujud penghormatan kita kepada Tuhan. Sebab itu kiranya Tuhan tolong kita sepanjang hari ini untuk menjalani hari ini, karena hari ini sudah ada berkat untuk saudara dan saya. Namun sikap yang harus kita bangun, hormati dan kagumi Tuhan yang memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena kami percaya ketika kami masih bangun pagi hari ini, Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kami, baik itu untuk jasmani terlebih rohani kami. Sebab itu Bapa, kembali pagi ini kami bersyukur melalui pembacaan firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan bukan hanya memberkati satu orang, tapi Tuhan mau memberkati semua bangsa-bangsa yang menyadari bahwa Tuhan harus mendapatkan penghormatan. Tuhan harus mendapatkan satu sikap yang jelas dari kami yang diberkati Tuhan, yaitu kagum dan menghormati Tuhan. Sebab itu tolong kami Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami sepanjang hari ini, supaya dimanapun kami berada, kami selalu menyadari bahwa berkat-Mu sudah ada untuk kami, dan kami selalu mengambil sikap untuk memberkati Tuhan, mengembalikan puji dan syukur kepada Tuhan, serta tunduk kepadamu semata-mata. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Engkau juga menolong bagi mereka yang sudah pergi bekerja maupun sudah pergi ke tempat bisnis mereka, juga yang sudah ada di kampus atau di sekolah sedang belajar, dan yang sedang bekerja di rumah tangga kami masing-masing. Tuhan tolong kami
supaya hari ini kami menyadari berkat-Mu ada batas kami semua, supaya kami bangun sikap hormat dan kagum serta memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami. Sebab itu kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.